Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya, sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih dibeli oleh pengusaha nasional. Boleh Pak, asal cash. Jadi di depan saya mesti ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Kepemilikan lahan ratusan hektar milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswedan saat debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala lantas menceritakan asal-usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik. Dikutip dari Kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu, pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta US dollar. Padahal sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli, namun belum ada aktivitas. Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Diketahui Anies menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengatakan jika Anies tak mengerti soal hak guna usaha.
JK lantas berharap keterangannya itu menepis isu bahwa dirinya pernah memberikan lahan kepada Capres nomor urut 2. Saya ingin jelaskan begini, waktu awal saya wakil presiden zaman SBY JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Kan saya sudah kenal lama baik, teman baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang, silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan yang market. Tanya di bang mana marketnya? Saya bilang di Mandiri. Oh serius ini, serius. Oke baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih dibeli oleh pengusaha nasional. Jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi. Pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya mesti ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 dolar. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Tinggal beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti, dan saya baca di dia aku juga kan. Jadi tapi itu jadi ngikut rajin lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Pak Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan keluar. Itu kecilnya. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak sebagaimana diinginkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya belikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan,
Tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Nanti untuk jelas di pada tempatnya, saya sudah setuju agar dijual ke pemerintah pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu dari kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga tidak macet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih diberi oleh pengusaha nasional. Boleh Pak, asal cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau.
Kepemilikan lahan ratusan hektar milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswedan saat debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, lantas menceritakan asal-usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu, Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik. Dikutip dari Kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu, pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta US dollar. Padahal sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli, namun belum ada aktivitas. Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Diketahui Anies menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengatakan jika Anies tak mengerti soal hak guna usaha. JK lantas berharap keterangannya itu menepis isu bahwa dirinya pernah memberikan lahan kepada Capres nomor urut 2. Saya ingin jelaskan begini, waktu awal saya wakil presiden zaman SBY JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Kan saya sudah kenal lama baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan yang market di bank. Katanya di bank mana marketnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual karena kredit macet? Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Saya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura, sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih dibeli oleh pengusaha nasional, jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash, tidak boleh restrukturisasi, pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo, saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 dolar. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Dengan beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi
hanya hak untuk HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti dan saya baca di dia aku juga kan. Tapi itu jadi ngikut rajin lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan keluar. Itu kira. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya berikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan. Tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu dari kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik prosesnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga nggak macet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu, sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih diberi oleh pengusaha nasional. Boleh Pak, asal cash. Jadi di depan saya mesti ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Kepemilikan lahan ratusan hektar milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswedan saat debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, lantas menceritakan asal-usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu, Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik. Dikutip dari Kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu, pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta US dollar. Padahal sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli, namun belum ada aktivitas. Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Diketahui Anies menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengatakan jika Anies tak mengerti soal hak guna usaha. JK lantas berharap keterangannya itu menepis isu bahwa dirinya pernah memberikan lahan kepada Capres nomor urut 2. Saya ingin jelaskan begini, waktu awal saya wakil presiden zaman SBY JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Kan saya sudah kenal lama baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan yang market di bank. Katanya di bank mana marketnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih diberi oleh pengusaha nasional. Jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu.
Boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi. Pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Dengan waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu. Saya tidak tahu anunya. Saya biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti, dan saya baca di dia aku juga kan. Jadi tapi itu jadi ngikut rajin lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan jual. Itu kira. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak sebagaimana diinginkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya belikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, karena lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga nggak market. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto.
Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya, sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih diberi oleh pengusaha nasional. Boleh Pak, asal cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Kepemilikan lahan ratusan hektar milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswedan saat debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, lantas menceritakan asal-usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu, Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik. Dikutip dari Kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu, pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta US dollar. Padahal sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli, namun belum ada aktivitas. Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Diketahui Anies menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengatakan jika Anies tak mengerti soal hak guna usaha. JK lantas berharap keterangannya itu menepis isu bahwa dirinya pernah memberikan lahan kepada Capres nomor urut 2. Saya ingin jelaskan begini, waktu awal saya wakil presiden zaman SBY-JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat,
Itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Kan saya sudah kenal lama baik, teman baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan yang market di bank. Katanya di bank mana marketnya? Saya bilang di ini. Oh, serius ini, serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Saya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura, sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih dibeli oleh pengusaha nasional, jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash, tidak boleh restrukturisasi, pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 dolar. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Dengan waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti, dan saya baca di dia aku juga kan. Jadi tapi itu jadi ngikut dari lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Pak Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan jual. Itu kira. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Jadi saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya belikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung
menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya juga setuju agar dijual ke pemerintah pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu dari kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga nggak macet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya, sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana dihidupan. Jadi karena pabriknya tidak dalam baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih diberi oleh pengusaha nasional. Boleh Pak, asal cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Kepemilikan lahan ratusan hektar milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswedan saat debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala lantas menceritakan asal-usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik.
Dikutip dari Kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu, pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta US dollar. Padahal sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli, namun belum ada aktivitas. Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Diketahui Anies menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengatakan jika Anies tak mengerti soal hak guna usaha. JK lantas berharap keterangannya itu menepis isu bahwa dirinya pernah memberikan lahan kepada Capres nomor urut 2. Saya ingin jelaskan begini, waktu awal saya wakil presiden zaman SBJK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Dan saya sudah kenal lama baik, teman baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan yang market di bank. Katanya di bank mana marketnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Saya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura, sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih dibeli oleh pengusaha nasional, jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash, tidak boleh restrukturisasi, pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 dolar. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Dengan beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti, dan saya baca di radio dia aku juga kan. Jadi tapi itu jadi ngikut rajin lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke
Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan jual. Itu ilmu. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak sebagaimana diinginkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya berikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga nggak macet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak sebagaimana diinginkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut.
Sementara itu, sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih diberi oleh pengusaha nasional. Boleh Pak, asal cash. Jadi di depan saya mesti ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Kepemilikan lahan ratusan hektar milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswedan saat debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, lantas menceritakan asal-usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu, Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik. Dikutip dari Kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu, pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta US dollar. Padahal sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli, namun belum ada aktivitas. Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Diketahui Anies menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengatakan jika Anies tak mengerti soal hak guna usaha. JK lantas berharap keterangannya itu menepis isu bahwa dirinya pernah memberikan lahan kepada Capres nomor urut 2. Saya ingin jelaskan begini, waktu awal saya wakil presiden zaman SBJK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Kan saya sudah kenal lama baik, teman baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa ini? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan yang macet di bank. Saya tanya di bank mana macetnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual karena kredit macet? Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih diberi oleh pengusaha nasional. Jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi. Pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang
setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Dengan beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti, dan saya baca di dia aku juga kan. Tapi itu jadi ngikut rajin lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan jual. Itu kira. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diizinkan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya belikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga tidak macet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut
Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya, sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak dalam baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang sama begitu, tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu, sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih diberi oleh pengusaha nasional. Boleh Pak, asal cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash $150. Mau nggak? Mau. Kepemilikan lahan ratusan hektar milik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan selesai dibuka oleh Anies Baswedan saat debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, lantas menceritakan asal-usul lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Dikatakan JK, lahan tersebut dibeli dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu, Prabowo mendatanginya untuk membeli sebuah pabrik. Dikutip dari Kompas.com, pabrik tersebut dijual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Mendengar hal itu, ia lantas mengonfirmasi ke pihak bank soal penjualan pabrik. Saat itu, pihak bank membenarkan bahwa lahan milik pabrik kertas akan dijual dan sudah ada pengusaha dari Singapura yang berminat membeli. JK lantas meminta agar lahan itu tak dijual ke orang asing dan menyebut bahwa Prabowo akan membeli sebesar 150 juta US dollar. Padahal sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli, namun belum ada aktivitas. Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar. Diketahui Anies menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengatakan jika Anies tak mengerti soal hak guna usaha. JK lantas berharap keterangannya itu menepis isu bahwa dirinya pernah memberikan lahan kepada Capres nomor urut 2. Saya ingin jelaskan begini, waktu awal saya wakil presiden zaman SBY JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Kan saya sudah kenal lama baik, teman baik, saya sudah kenal baik. Nah, saya bilang, silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli
Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu milik bekas milik daripada Bob Hasan yang market di bank. Katanya di bank mana marketnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih dibeli oleh pengusaha nasional. Jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi. Pinjaman dipinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 dolar. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Dengan beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HTI, hak pengelolaan kira-kira itu. Mungkin AHG saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti, dan saya baca di dia aku juga kan. Jadi tapi itu jadi ngikut rajin lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Pak Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan jual. Itu cerita. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan, tidak bagaimana diindukan. Jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, karena tidak memanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya belikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itu yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk
yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga tidak macet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Kala itu sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu lahan yang tadinya milik Bob Hasan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu, saya ada tulis tidak berjalan.